memilih berdasarkan nurani dan kesadaran pribadinya. Hanya ada 2 pasang calon di Jawa Tengah, tapi kegaduhannya sampai ke antariksa, Pak. Sampai presiden dan mantan presiden harus bicara mendukung salah satu calon. Kalau saya sih itu menunjukkan betapa lemahnya mereka, Pak. Karena calon yang baik itu minta tolongnya sama rakyat, bukan sama penguasa, Pak. Kami sendiri di PD Perjuangan sudah mencatat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara. Termasuk juga aparat keamanan. Yang paling banyak itu adalah ASN dan pemerintah desa. Peradaban politik kita turun, Pak. Karena institusi-institusi, lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh negara melalui undang-undang, peraturan, dan regulasi untuk menjadi institusi yang jaga harkat martabat demokrasi, justru bagian dari pembegalan demokrasi, Pak. Kami sudah melaporkan banyak sekali hal, kasus, saat ini aja sudah 19 yang sudah kami kirimkan ke Bawaslu. Ada berapa nih? Sampai 123, 129 pemerintah desa, ASN, APH yang kami punya informasi cawe-cawe dalam urusan ini, Pak. Yang saya takutkan, Pak, bukan calon kami kalah, Pak. Yang kami takutkan adalah negara ini rusak, Pak. Karena mereka yang seharusnya menjalankan aturan, membuang aturan itu ke tempat sampah, Pak. Institusi yang harusnya menjaga adab demokrasi justru jadi preman, Pak. Apa yang mau kita wariskan, Pak? Kalau ini berterusan, Pak, saya takut lama-lama rakyat juga nggak mau percaya sama aturan, Pak. Pembangkangan sipil akan muncul nanti, Pak, dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, Pak. Kalau semua yang merasa terluka, merasa dizolimi dalam pilkada ini, pasti menghasilkan ledakan-ledakan sosial, Pak. Apa itu yang kita mau, Pak? Jangan dikira ini pendek, Pak, dampaknya, Pak. It's a long term impact, Pak. Kalau ini Bapak biarkan berterusan, kalau Bapak biarkan berlanjut terus, Pak, yang rusak adab bangsa kita, Pak. Masa iya sih kita mau mewariskan yang beginian? Apalagi nih Boyolali nih paling banyak nih, Pak, ya. Boyolali, Pak. Bapak kalau nggak bisa menjaga yang baik di sana, Pak atau Pak Wemendagri tolong diganti Boyolali, Pak. Terlalu banyak masalah di sana, Pak. Anda ini diberi negara, kekuasaan, anggaran untuk menjadi abdi negara, bukan abdi kekuasaan. Kekuasaan berganti setiap 5 tahun, paling lama 10 tahun. Negara ini harus tetap ada. Bapak-bapak pakai seragam itu karena negara, bukan karena penguasa. Tolonglah kembali pada hati nurani, pada aturan, pada regulasi, pada kehormatan jabatan Anda masing-masing. Yang polisi kembali pada Tribrata dan Catur Prasetya. Yang prajurit kembali pada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. ASN kembali kepada Sumpah Pegawai Negeri. Kalau itu sudah tidak ada artinya, Pak, bubarin aja pilkada, Pak. Sudah terserah. Tentukan saja situ siapa mau jadi kepala daerah, Pak. Nggak perlu buang-buang anggaran negara, Pak. Saya bicara yang umum, Pak, karena datanya banyak sekali, Pak. Terlalu banyak buat saya sampaikan, Pak. Saya ini kagum sama Bapak. Pangkat Komjen, berapa kali Kapolda, hartanya cuma 5 miliar. Dalam hati saya, Bapak ini pasti prajurit Bayangkari yang luar biasa, Pak. Tapi tolong, Pak, di daerah Bapak sekarang sedang terjadi kekacauan konstitusional, Pak. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, saya titip Pak Jawa Tengah, Pak. Jangan Bapak dikenang sebagai seorang
Sabta Marga yang bukan Sabta Marga, sorry maaf, sebagai seorang bayangkari Pak, bayangkara yang meninggalkan jejak jelek dalam peradaban sipil Pak, dalam demokrasi. Saya mohon Pak, tolong Bapak kembalikan ini semua pada relnya Pak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bang Dedi Efri Sitorus.